Bab 2606. Anak ini memang pintar. Jika tidak mungkin mempraktikkan metode pencucian otak untuk gadis kecil itu. Sangat disayangkan bahwa kepintarannya akhirnya membuatnya mengambil jalan memutar dan diubah menjadi makhluk buas yang menelan kotoran oleh Charlie. Kakek dan cucu berjalan mengelilingi kampus, dan Mike bertanya, "Kakek, menurutmu apakah ahli petunjuk psikologis untuk putra Ragnar ada di sekolah ini?" Dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak yakin tentang ini, tapi saya pikir kecelakaan putra Ragnar terjadi di sekolah ini pada saat itu. Apakah orang itu ada di sekolah ini atau tidak, petunjuknya akan datang dari sini." Mulailah menyortir. Lagi pula, dan berkata, "Mike, kamu masih muda. Di sela-sela kelas, mintalah beberapa siswa untuk menanyakan tentang Wookie, terutama dengan siapa dia telah berhubungan sebelum kecelakaan. Kamu harus mencari tahu dulu." "Oke, kakek." Saat ini, BMW 530 perlahan melewati kakek neneknya. Charlie duduk di dalam taksi. Dia telah meminta Doris untuk membuat janji dengan Pollard Watt sebelumnya, jadi dia langsung pergi ke sekolah. Ketika dia mendengar bahwa dia punya janji dengan Profesor Watt, penjaga keamanan tidak hanya tidak menghentikannya tetapi juga dengan antusias memberitahu Charlie rute tersebut. Saat ini, Charlie kebetulan melewati danau buatan Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurose Hill. Ini juga merupakan kunjungan keduanya ke Aurose Hill University of Finance and Economics. Terakhir kali, atas permintaan Auswe, dia datang untuk membujuk teman sekelas perempuannya yang ingin bunuh diri. Pada saat itulah dia mengetahui bahwa ada sampah yang secara khusus mencuci otak anak perempuan, membiarkan anak perempuan melakukan mutilasi diri, dan bunuh diri di kampus. Jadi, dia memberi Wookie sedikit petunjuk psikologis, yang membuat hidupnya suram. Charlie mendesah di dalam hatinya, matanya tertarik oleh orang tua dan anak muda yang berjalan di sisi jalan. Pria muda itu tidak terlalu tua dan terlihat seperti berusia awal 20-an. Tetapi pria tua di sebelahnya berambut putih dan terlihat setidaknya berusia 80 atau 90 tahun. Charlie merasa bahwa meskipun lelaki tua itu sangat tua, ia tampaknya relatif kuat secara fisik dan mental, dan gaya berjalannya mulus dan mantap, dan bahkan agak santai. Dan pemuda di sekitarnya sepertinya membantu, tetapi kenyataannya, dia hanya melihat, lelaki tua itu tidak membutuhkan siapapun untuk membantunya. Yang membuat Charlie merasa sedikit aneh adalah dia merasakan aura yang familiar pada lelaki tua ini. Perasaan ini sangat mirip dengan Lai Qinghua yang dia lihat di Gunung Yiling. Tapi Charlie tidak banyak berpikir, jadi dia melewati mereka berdua. Yang lebih dia pedulikan sekarang adalah pertemuan dengan Pollard. Ini adalah pertama kalinya Charlie keluar untuk bertemu orang-orang sebagai ketua Emgrand Group. Bahkan saat bertemu Doris untuk pertama kalinya, dia menggunakan identitas master keluarga Wade, bukan ketua Emgrand Group. Karena itu, dia sedikit banyak khawatir. Jika Pollard dapat dibujuk untuk bekerja sama dengannya, maka semuanya baik-baik saja. Tetapi jika dia tidak dapat dibujuk, maka identitasnya sebagai ketua grup Emgrand akan terungkap. Pollard bukan bawahannya sendiri, jadi dia adalah faktor yang tidak terkendali. Setelah rahasia dikuasai oleh orang yang tidak terkendali, kemungkinan penyebaran akan meningkat secara geometris. Charlie tidak tahu apakah Pollard akan memberitahu Making dan dia akan memberitahu ayah mertuanya. Namun, proyek ini sangat penting saat ini, jadi dia hanya bisa keluar untuk mengobrol dengan Pollard, dan berusaha keras untuk mengalahkan pria yang luar biasa ini. Bab 2607. Charlie mengemudikan mobil ke gedung administrasi Universitas Keuangan dan Ekonomi Aurose Hill, dan menurut nomor kamar yang diceritakan oleh penjaga keamanan, datang ke pintu kantor wakil dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Setelah ragu-ragu sejenak, Charlie mengetuk pintu. Setelah 3 kali bip, suara Pollard terdengar dari dalam, "Silakan masuk." Charlie mendorong pintu masuk dan melihat Pollard mengenakan setelan yang layak, sekarang memakai kacamata dan duduk di mejanya membaca informasi. Setelah beberapa detik, dia meletakkan file di tangannya dan menatap Charlie, sedikit terkejut. Dengan segera, dia bertanya dengan heran, "Charlie? Kenapa kamu datang ke sini?" Melihat ekspresi terkejutnya, Charlie tahu bahwa dia tidak menghubungkan dirinya dengan identitas ketua Emgrand Group. Jadi, dia sedikit tersenyum dan berkata dengan serius, "Halo Profesor Watt, saya meminta Doris untuk membuat janji dengan Anda atas nama saya." "Ah." Pollard tiba-tiba berdiri, dan berkata dengan kaget, "Kamu adalah ketua Emgrand Group?" Charlie mengangguk dan berkata terus terang, "Ya, Profesor Watt, saya memang ketua Emgrand Group." "Ya Tuhan." Pollard tidak bisa membantu tetapi berseru, "Ketika saya berlari dengan Making Anda kemarin, dia mengatakan kepada saya bahwa Anda adalah seorang Feng Shui."
Itu bagus, grup tersebut identitas ketua tampaknya agak buruk. Charlie tersenyum dan berkata, yang disebut Feng Shui hanyalah rumor di antara beberapa teman di Aurose Hill. Saya telah mempelajari sedikit Feng Shui, tetapi bisnis secara keseluruhan adalah bisnis yang relatif dan itu tidak cukup. Seperti yang dia katakan, dia menjelaskan, mengenai identitas ketua Emgrand Group, saya juga berharap Profesor Watt dapat membantu saya merahasiakannya. Bahkan istri dan ayah mertua saya tidak tahu identitas saya. Jangan beritahu orang lain, terutama Bibi Making. Pollard tidak dapat menahan diri untuk bertanya, saya tidak yakin tentang satu hal. Dengan identitas sebesar itu, bagaimana Anda menyembunyikannya dari istri dan ayah mertua Anda? Apakah mereka tidak tahu apa-apa tentang keseluruhan proses pembentukan Emgrand Group? Charlie menjelaskan, meskipun Emgrand Group adalah milik saya sekarang, ia tidak didirikan oleh saya. Grup Emgrand telah berdiri selama hampir 10 tahun, dan saya baru mengambil alihnya musim panas lalu. Adapun keluarga, itu terutama karena beberapa individu. Alasannya tidak nyaman untuk memberitahu mereka untuk saat ini. Pollard terdiam beberapa saat, mengangguk ringan, dan berkata, "Oke, saya berjanji tidak akan memberitahu orang lain tentang ini, tetapi saya tidak yakin, apa tujuan Anda mencari saya hari ini?" Charlie berkata dengan serius, pengiriman laut telah mendapatkan momentum baru-baru ini. Saya pribadi ingin berinvestasi dalam bisnis ini, tetapi saya menderita karena tidak memiliki bakat manajerial yang sesuai. Dengan itu, Charlie memandang Pollard dan melanjutkan, Doris memperkenalkan Anda kepada saya, mengatakan bahwa Anda sangat mampu dan dihormati olehnya. Jadi saya ingin bertanya, Profesor Watt, apakah Anda tertarik untuk mengikuti saya untuk kerja sama? Setelah mendengar ini, Pollard menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan tulus, "Maaf, Tuan Wade, sejak saya mengajar di MIT, saya telah memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini." Charlie tidak menyangka bahwa Pollard langsung menolaknya begitu dia muncul, jadi dia bertanya, "Profesor Watt, jika ini tentang uang, semuanya sebenarnya mudah untuk dibicarakan. Anda hanya perlu menyebutkan nomornya dan Anda akan ditampung." Pollard menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ini bukan masalah uang. Itu keputusan pribadi saya. Saya telah bekerja di beberapa perusahaan Fortune 500 selama 20 tahun. Saya telah memeras otak selama 20 tahun terakhir untuk memikirkan cara membantu perusahaan menghasilkan uang. Lebih banyak keuntungan, yang membuat saya merasa sangat tidak berarti, jadi saya memutuskan untuk mengajar dan menggunakan cara lain untuk membuktikan nilai saya." Bab 2608. Charlie bertanya dengan bingung, mengapa membantu perusahaan membuat lebih banyak keuntungan membuat Anda merasa bosan? Bukankah pengajaran Anda sekarang juga membantu sekolah mengembangkan lebih banyak bakat? Saya pikir tidak ada apa-apa di antara keduanya. Mereka benar-benar berbeda. Pollard tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, saya bukanlah orang yang sangat mencintai uang." Dengan itu, Pollard berkata dengan sedikit emosi, "Sebenarnya, setelah uang mencapai level tertentu, itu tidak masuk akal bagi saya. Kondisi hidup saya pasti sudah diperbaiki sejak saya berpenghasilan $500,000 setahun hingga ketika saya menghasilkan $10 juta setahun. Standar hidup dan kondisi saya sama seperti ketika saya menghasilkan $500,000 setahun. Meskipun saya bukan orang kaya, saya telah bekerja selama bertahun-tahun dan telah menghemat puluhan juta dolar. Selain itu, saya telah melakukan beberapa investasi saham. Saya memiliki beberapa saham Apple dan Tesla. Jika Anda mendiskon semuanya, Anda mungkin mendapatkan 2 hingga 300 juta dolar. Meskipun uangnya tidak sebanding dengan grup Emgrand Tuan Wade, saya tidak tahu di mana harus membelanjakannya. Rumah yang saya tinggali sekarang tidak mahal. Semua investasi dijumlahkan, dan jumlahnya sekitar 1 juta. Saya bisa membeli rumah yang mahal. Aku hanya merasa terlalu merepotkan untuk ditinggali, dan itu tidak perlu. Mobil yang saya kendarai adalah Tesla. Ini yang paling umum. Ini ekonomis dan ramah lingkungan. Jika semua investasi dijumlahkan, jumlahnya kurang dari $60,000 AS dalam RMB. Dan pengeluaran bulanan saya, hanya beberapa ribu dolar saja sudah cukup, dan gaji saya saat ini saja sudah bisa menutupi semua pengeluaran ini. Adapun sisa uangnya hanya dapat disimpan di rekening bank. Itu benar-benar kehilangan likuiditasnya, tidak peduli berapa banyak uang yang saya hasilkan, saya akan menyumbangkan semuanya untuk amal di masa depan. Jadi bagi saya merasa sebaiknya saya mengajar dengan tekun di sini. Charlie bertanya dengan heran, "Apa kau tidak akan meninggalkan sejumlah besar uang untuk anak-anakmu?" Pollard tersenyum dan berkata, "Saya benar-benar tidak memiliki pemikiran tentang ini. Anak perempuan saya seumuran dengan Anda,
dan kondisi kehidupannya hampir sama dengan saya. Dia bisa menghasilkan uang, tetapi dia tidak akan menghabiskan uang sama sekali, dan dia tidak memiliki motivasi untuk membelanjakan uang. Charlie tidak bisa menahan perasaan agak sulit ketika dia mendengar ini. Pollard jelas tidak tertarik pada uang dan hanya ingin mengajar dan mendidik orang. Dalam hal ini, apa yang dia lakukan untuk membuatnya terkesan dan bersedia melakukannya bersamanya? Setelah memikirkannya, Charlie tidak memikirkan cara yang baik. Namun, sketsa hitam putih di dinding kantor Pollard menarik perhatiannya. Goresan sederhana pada sketsa itu hanya menggambar bentuk pohon. Sepertinya tidak aneh. Bahkan kebanyakan orang hampir tidak dapat membedakan spesies pohon ini dari bentuknya. Tapi Charlie masih melihat lukisan itu dan berkata dengan penuh minat, "Profesor Watt, apakah Anda menggambar sketsa ini sendiri?" Pollard bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana Anda tahu?" "Aku juga tidak menandatangani uangnya." Charlie tersenyum dan berkata, "Karena aku tahu pohon ini." "Oh." Pollard buru-buru bertanya padanya, "Karena kamu tahu pohon ini, bisakah kamu memberitahuku sesuatu tentang itu?" Charlie mengangguk dan tersenyum. "Profesor Watt, pohon yang Anda lukis sebenarnya adalah pohon redwood di California, AS." Pollard tercengang sejenak. Kali ini, Charlie melanjutkan, "Sebenarnya, goresan sederhana ini seharusnya diambil dari lambang Universitas Stanford. Jika saya ingat dengan benar, pola di tengah lambang Universitas Stanford adalah seperti ini. Pohon cedar merah." Pollard bertanya dengan heran, "Apakah Tuan Wade juga lulusan dari Stanford?" Bab 2609. Melihat ekspresi kegembiraan Pollard Watt, Charlie buru-buru menjelaskan, "Maaf, Profesor Watt, saya bukan lulusan Stanford." Pollard bertanya dengan bingung, "Lalu bagaimana Anda tahu bahwa pohon cedar merah yang saya lukis adalah yang ada di lencana Universitas Stanford? Jika Anda tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Stanford, Anda mungkin tidak akan mengingat pola di lencana sekolah." "Apakah saya benar?" Charlie tidak menyembunyikannya dan berkata dengan serius, "Ibu saya pernah belajar di Stanford saat itu. Ketika saya masih kecil, saya beruntung bisa mengikutinya mengunjungi Stanford." "Jadi itu dia." Pollard mengangguk sedikit, "Saya pikir Anda hanya 27 atau 18 tahun ini. Umur ibumu seharusnya sama dengan umurku, kan?" Charlie mengangguk. "Saat aku lahir, ibuku berumur 26 tahun, dan dia akan berumur 54 tahun ini." Pollard merenung sejenak, dan berkata, 54 tahun, 1 tahun lebih muda dariku. Sepertinya berada di kelas yang sama dengan saya, atau sebelum saya. Bolehkah aku bertanya, siapa nama ibumu? Mungkin aku masih tahu." Charlie ragu-ragu sejenak, dan dengan sedih berkata dengan sedih, "Ibuku telah meninggal selama bertahun-tahun, jadi aku masih tidak menyebutkan namanya." Begitu suara Charlie turun, Pollard sudah tertegun. Dia memandang Charlie, suaranya gemetar karena terkejut, dan dia bertanya, "Charlie, nama belakangmu adalah Wade, lalu ibumu. Apakah nama keluarganya Ann?" Charlie tidak bisa membantu tetapi berseru, "Profesor Watt kenal ibuku?" Tiba-tiba Pollard menjadi bersemangat, dan berkata, "Apakah kamu benar-benar anak Margaret?" Ketika Charlie mendengar kata Margaret pada awalnya, air mata memenuhi mata Charlie. Margaret Ann adalah nama ibunya. Nama ini telah dirindukan di dalam hatinya selama bertahun-tahun, tetapi Charlie hampir mendengar seseorang menyebutkannya untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Nama belakang ibunya adalah Ann, yang aman dan bahagia. Secara harfiah, pohon persik dan pohon plum tidak berbicara, tetapi karena mereka mekar bunga yang indah dan menghasilkan buah yang manis, orang akan secara spontan berjalan di depan mereka dan menginjak jalan di bawahnya. Dan nama ibunya dalam bahasa Cina berasal dari pohon-pohon ini. Makna sebenarnya adalah metafora seseorang yang tulus dan cukup disiplin dan memiliki karakter tanpa celah, sehingga dia secara alami akan menyentuh dan menarik orang lain, dan dicintai dan dikagumi oleh orang lain. Karena ibu Charlie adalah putri tertua kakeknya dan yang paling dicintai, lelaki tua itu memiliki harapan yang tinggi padanya, maka ia memberinya nama Ann Chengqi, sebuah nama dengan makna yang dalam. Ketika Pollard melihat Charlie dengan air mata berlinang, dia segera mengkonfirmasi tebakannya. Dia melangkah maju, meraih tangan Charlie, dan berkata dengan mata merah, "Charlie, kita berdua bertemu lebih dari 20 tahun yang lalu." "Iya. Saat itu kamu masih sangat muda, dan ibumu membawamu ke Stanford dan Silicon Valley. Saya dan istri selalu ditemani saat itu, tapi masih banyak orang di sekitar. Anda mungkin tidak memiliki kesan apapun tentang saya." Saat dia berkata, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu,
dan berkata dengan penuh semangat, "Kekasihku bahkan memelukmu saat itu. Apakah kamu masih punya kesan?" Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata sedikit minta maaf. "Maaf, Profesor Watt, sudah terlalu lama, saya benar-benar tidak memiliki kesan apapun." Kemudian dia bertanya, "Profesor Watt, apakah Anda teman sekelas dengan ibu saya?" Bab 2610. Iya. Pollard mengangguk dan berkata dengan emosi, "Kami telah menjadi teman sekelas selama beberapa tahun, dan hubungan di antara kami juga sangat baik. Saat aku mengejar kekasihku, ibumu yang memberiku surat cinta." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Profesor Watt, dapatkah Anda memberitahu saya tentang ibu saya? Saya tidak tahu apa-apa tentang pengalamannya sebelum menikah dengan ayah saya." Pollard menghela nafas, "Ibumu adalah seorang selebriti di Stanford saat itu. Tidak hanya mahasiswi Cina terbaik dalam sejarah Universitas Stanford, tetapi juga Presiden Asosiasi Alumni Cina Stanford dan sponsor dari dana modal Ventura Internet Stanford. Nah, banyak dari perusahaan teknologi tinggi teratas yang sekarang beroperasi penuh Silicon Valley, mereka menggunakan dana ibumu untuk melakukannya selangkah demi selangkah." Berbicara tentang ini, Pollard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, dan berkata dengan sedikit melankolis dan penyesalan, "Ibumu benar-benar wanita yang kuat di Stanford dan Silicon Valley saat itu. Dia tidak hanya cantik, agung, dan berpengetahuan, dia juga sangat mampu, dan kekuatan keluarganya bisa disebut negara kaya dan musuh. Intinya adalah, keluarga ini begitu kaya, masih bisa bekerja keras, dan membuat prestasi besar. Saya hanya melihat ibumu dalam hidup saya. Semua teman sekelas kita, termasuk teman sekelas lokal itu, dikalahkan oleh ibumu." Berbicara tentang ini, Pollard menghela nafas. Saat itu, ada pepatah di Stanford yang mengatakan bahwa dengan begitu banyak elit wirausaha di Silicon Valley, setidaknya sepertiga pria adalah pengagum ibumu. Kalimat ini terdengar seperti dilebih-lebihkan. Tapi saat itu, hampir semua orang di Silicon Valley tahu nama ibumu. Semua orang menghormatinya dan sangat mengaguminya. Faktanya, ini pertama kalinya Charlie mendengar tentang hal-hal ini tentang ibunya. Charlie tidak lahir saat ibunya belajar di Stanford dan berinvestasi di Silicon Valley. Setelah Charlie lahir, ibunya secara bertahap menjadi penolong yang baik bagi ayahnya. Karena itu, dalam ingatan Charlie, ibunya bukanlah citra elit bisnis. Selain itu, Charlie tidak tahu banyak tentang ibunya sebelum dia lahir. Ibunya rendah hati dan tidak pernah membicarakannya dengannya. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Pollard, Charlie juga sangat tertarik dengan hatinya, dan bertanya, "Profesor Watt, apakah kamu masih tahu sesuatu tentang ibuku?" Pollard berkata dengan serius, "Itu terlalu banyak. 3 hari 3 malam tidak bisa diselesaikan." Berbicara tentang ini, ekspresi Pollard tidak bisa membantu tetapi merasa sedih dan berkata dengan emosi, "Setelah ibumu mengalami kecelakaan di Aurora Hill, puluhan orang dari teman sekelas kita bergegas kembali dengan pesawat sewaan semalam untuk menemukanmu. Saya ada di sana saat itu, dan ada banyak orang lain yang datang bersama. Teman sekelas ibumu di Stanford, meskipun saya lahir dan besar di Aurora Hill, saya memulai semua hubungan yang saya bisa di kota pada saat itu, dan saya tidak dapat menemukan keberadaan Anda. Nanti, lebih dari 300 orang di asosiasi alumni Stanford kami, serta hampir 100 teman ibumu di bidang modal Ventura Silicon Valley, bekerja sama untuk menemukan keberadaanmu di seluruh dunia. Mereka mencari selama 10 tahun penuh tanpa hasil apapun. Di mana saja Anda selama bertahun-tahun?" Charlie tidak menyangka bahwa setelah orang tuanya mengalami kecelakaan tahun itu, teman sekelas dan teman ibunya akan tetap mencarinya selama 10 tahun. Ketika dia tersentuh, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan emosi, "Profesor Watt, sebenarnya, saya telah berada di Aurora Hill selama bertahun-tahun." Lagi pula, Charlie menjelaskan persembunyiannya di panti asuhan kepada Pollard. Pollard tidak bisa menahan nafas, "Aku benar-benar tidak berharap kamu berada di Aurora Hill sepanjang waktu." Charlie bertanya padanya, "Profesor Watt, apakah kamu kenal ayahku?" Pollard menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika ayahmu jatuh cinta dengan ibumu, dia tidak pernah menghubungi kami. Kami hanya tahu bahwa ayahmu adalah tuan muda dari keluarga Ascliffe, tetapi lebih detailnya tidak begitu jelas. Saat orang tuamu mengadakan pernikahan di Ascliffe, aku dan istriku awalnya berencana untuk datang untuk hadir. Tetapi sesuatu terjadi di Amerika Serikat pada saat itu dan kami harus mengubah rencana kami untuk sementara." Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Amerika Serikat dan Cina masih terlalu berjauhan. "Jika saya ingat dengan benar, setelah ibu dan ayah Anda kembali ke Cina dan menikah, saya bertemu dengannya 3 kali sampai dia mengalami kecelakaan di Aurora Hill. Terakhir kali, saat dia membawamu ke Stanford."